Shalom teman-teman. Selamat Paskah buat teman-teman semua ya. Dan happy banget bisa ada di tengah teman-teman hari ini dan bersyukur banget ya ada Yesus Kristus yang bukan sekedar mati buat kita tapi dia bangkit buat kita. Amin. Ya. Hari ini Tuhan berbicara banyak sama gue di tempat tadi, ya. Gue juga nggak tahu, udah well prepare, semua udah gue susun, and then dia berbicara banyak, jadi gue akan menyerahkan waktu ini, mimbar ini, biar Roh Kudus yang bekerja buat kita semua, amin. Amin ya. Yuk kita sekali lagi kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh ada hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena pemeliharaan Tuhan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu. Kiranya biar Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara, dan Tuhan berkati hati dari teman-teman yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus memberikan mereka hati yang subur, di mana benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak tertabur sia-sia, tetapi boleh bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sambut berkat-Mu, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, hari ini gue akan sharing sama teman-teman tentang kemenangan orang percaya, ya. Ternyata kemenangan orang percaya itu ada polanya, teman-teman. Iya. Jadi setiap kemenangan itu ada polanya, ya. Sama seperti kalau kita lihat bagaimana cara dunia bekerja, itu ada polanya. Betul? Betul ya? Kalau teman-teman lihat, kita ngomong cara kerja dunia ya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang berhasil dalam bisnisnya, berhasil dalam apapun yang dikerjakan, biasanya ada investmentnya, betul ya? Entah itu kerja keras ya, entah itu waktu yang dibayarkan, entah itu tenaga gitu ya. Jadi kayak kalau lu lihat orang berhasil sampai di satu puncak kesuksesan dari kacamata dunia, biasanya lu bisa tebak apa yang terjadi sebelumnya. Kerja keras, betul ya? Belajar, nanya orang ya, jadi bodoh dulu, betul nggak? Dan itu terpola. Enggak sih bro, gua melihat ada orang yang nggak melakukan hal itu tapi berhasil tuh dalam hidupnya secara finansial, secara bisnis. Gue tahu kenapa. Ada pola yang kedua, bapaknya orang kaya. Betul? Betul ya? Jadi ada pola yang terjadi sama dengan kita. Kita sebagai orang percaya itu juga punya pola, ya. Nah, polanya tuh nggak enak, teman-teman. Setiap proses polanya nggak enak, ya. Dalam kita mengejar hal yang duniawi pun itu tidak enak. Sama dengan kita mengejar kemenangan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Itu pun prosesnya tidak enak. Makanya sebelum Yesus disalib, Yesus kasih yang namanya di Yohanes 14 sampai 17 ya. Itu ceritanya tuh tentang Yesus kasih wejangan terakhir ya. Pesan-pesan terakhir sebelum dia diserahkan dan dia mati di kayu salib buat kita semua. Dia kasih wejangan-wejangan terakhir untuk murid-muridnya. Menurut teman-teman, yang namanya wejangan-wejangan terakhir, penting aja atau penting banget? Dia udah tahu nih, gue mengasihi orang-orang ini dan gue bentar lagi gak sama-sama sama mereka. Gue mengasihi mereka. Kira-kira penting aja atau penting banget? Penting banget ya. Kalau teman-teman bayangin ya, ini ada kemarin itu adalah hari terakhir teman-teman bersama orang-orang yang teman-teman sayang. Teman-teman spend hidup teman-teman dengan sukacita, dengan excited sama mereka selama beberapa tahun terakhir. Dan kemarin adalah waktu terakhir teman-teman. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada orang yang teman-teman sayang? Coy, di Taman Ratu itu ada bami ayam enak banget. Lu mesti coba. Coy, lu kalau bikin rujak jangan langsung dicampur. Nggak gitu, betul nggak? Lu pasti akan kasih hal-hal yang penting, betul nggak? Hidup jangan lupa Tuhan. Kerja keras, ya. Ingat Tuhan dalam setiap
pekerjaan yang lu lakukan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lu akan berhasil, lu pasti berhasil. Pasti sebuah pesan-pesan yang penting yang ada di dalam kepala lu yang lu keluarkan semua untuk mereka yang lu kasihi. Betul? Nggak mungkin cara bikin rujak lu kasih tahu, mie ayam yang enak di mana lu kasih tahu, karena itu nggak terlalu penting. Tetapi dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 17, Yesus memberikan semua yang dia punya, semua pesan-pesan yang ada. Sampai murid-murid bilang begini, dia bilang gini, biasanya kamu tuh kalau guru, biasanya kalau kamu kasih tahu sesuatu, itu kamu biasa pakai perumpamaan. Ini kamu udah gak pakai perumpamaan lagi. Gua rasa dalam hatinya Yesus juga bilang, aduh, gua ngomong langsung aja lu pada kagak ngerti. Boro-boro pakai perumpamaan, dan gua ngomong langsung aja deh. Sampai Yesus kasih langsung secara gamblang. Tetapi ada hal yang menarik dari Yohanes 14 sampai Yohanes 17. Yang gue lihat di dalam Yohanes 16, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Kita nggak akan baca semua, teman-teman. Tapi gue mau coba ajak teman-teman baca dari ayat yang ke-20. Sebelumnya, teman-teman perlu tahu, judul yang diberikan di sini adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Ya, dari Yohanes 16 ayat 16, kita start dari ayat yang ke-20. Dari ayat yang ke-20. Ya. Udah dapat, teman-teman? Yohanes 16 ayat ke-20. Yuk, kalau udah dapat, kita baca bergiliran ya, teman-teman ya. Ayat 20 saya, ayat yang genap saya, ayat yang ganjil teman-teman. Dan nanti kita baca bersama-sama di ayat yang ke-24. Oke? Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk. Yohanes 16 ayat ke-20. Ya. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat ke-21, teman-teman. Ayat ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat ke-23. Ayat ke-24 kita baca sama-sama. 3, 4. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Dari 5 ayat ini, teman-teman, gue mempelajari satu pola. Ini adalah pesan Yesus yang salah satu pesan terakhir, karena di Yohanes 17 itu Yesus tutup pesan ini dengan doa kepada Bapa. Ya, nanti juga kita akan lihat. Dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai 24, Yohanes 20 berbicara tentang sebuah paradoks kekristenan. Dunia bergembira, kita menangis. Tapi Yesus nggak bilang sebalik ya, nanti dunia menangis, kita bergembira. Enggak. Tetapi Yesus bilang apa? Lu nangis dulu, nanti lu akan tahu sukacitanya apa. Tema bulan ini apa? Overcomer. Overcome. Melewati sesuatu dan kita menjadi pemenang. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau menang, ya kita perlu bertanding. Kalau kita mau bersuka cita, kita harus mampu melewati duka cita yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya duka cita yang ada sebagai orang percaya, bukan duka cita yang kita buat-buat. Betul ya? Nah, dalam Yohanes 16 ayat 21, ya, di sini ada beberapa ibu yang sudah melahirkan ya. Gimana rasanya? Ada Tessa, ada Juni ya, betul? Ya, baru melahirkan ya, congrats ya. Nah, waktu mau melahirkan tuh gimana tuh rasanya? Gue nggak pernah dan tidak akan pernah merasakan hal itu. Gimana rasanya? Deg-degan. Gue jadi suami juga gue udah bilang sama Gladys, gue sih nggak tahu ya apa yang akan terjadi saat lu mau melahirkan. Gue juga bisa segimana seniornya gitu. Tapi
Kita kebayang nggak teman-teman, waktu dia mau melahirkan tuh kayaknya sakitnya kayak apa, duka cita banget. Tapi waktu anaknya keluar, dia udah nggak ingat lagi tuh duka citanya. Kenapa? Karena sukacita yang diberikan, sukacita yang terjadi itu lebih besar daripada apa yang dialami. Sama dengan duka cita yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita berhasil overcome, kalau kita berhasil melewati hal itu, sukacita yang diberikan kepada kita atau sukacita yang kita rasakan bukanlah sukacita yang bisa dibeli atau bisa diambil daripada kita. Sukacita itu sifatnya kekal. Katakan amin. Nah, di ayat yang ke-23 dan 24, kamu udah gak nanya lagi. Ya, Yesus bilang kamu gak akan bertanya apapun. Kenapa? Karena semuanya sudah clear. Semuanya sudah jelas, ya. Jadi dalam ayat ini gua melihat bahwa begini, ada satu permainan, ada satu pertandingan yang kita perlu menangkan dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus berbicara ini bukan kepada halayak ramai. Ya, seperti kita tahu, Yesus suka khotbah di atas bukit, ya. Yesus suka khotbah di di mana namanya? Ya, di tempat-tempat umum dan banyak orang mendengarkan. Ini adalah kondisi private di mana Yesus memberitakan ini hanya kepada murid-muridnya yang setia mengikuti dia. Pertanyaannya, apakah kita setia mengikuti dia? Kalau kita setia mengikuti dia, berarti pesan ini itu untuk kita. Dia Yesus sudah bilang bahwa guys, kita akan melewati satu masa sukar, satu masa penuh duka cita. Tetapi ingat bahwa kalau kamu lewat, kamu akan mengalami sukacita yang gak bisa diambil dari dunia. Ya. Pola kemenangan orang percaya, ya. Jadi kayak kalau kita mau memenangkan sebuah pertandingan, kita perlu mengidentifikasi permainannya dulu. Betul nggak? Contoh, gue ambil 2 game yang cukup berbeda drastis, ya. Teman-teman ada yang suka main monopoli? Ya. Biasa kalau main monopoli apa teman-teman yang dikumpulin? Duit. And then kartu apa lagi yang dikumpulin? Rumah, properti, betul nggak? Ya, dikumpulin sebanyak-banyak ya, betul? Ya, dikumpul-kumpulin. Kalau teman-teman main kartu Uno, teman-teman main kartu Uno? Main ya? Wah, gue seneng nih, pada ngangguk ya, pada bilang iya ya. Gue kira enggak, aku anti kartu, ya kan? Pusing malah gue, ya. Oke, kalian main Uno. Cara main Uno gimana? Titik kemenangan kalian di mana? Abis, kadang-kadang udah sisa 1 dia lupa ngomong Uno. Lu seneng banget kalau temen lu nambah kartu, betul gak? Uno, wah gila telat ngomong, ambil lagi, betul? Iya kan? Beda kalau kita main monopoli, kalau temen lu nambah kartu, lu nya senep, bener gak? Aduh, dia lebih kaya, betul gak? Cara permain game yang berbeda, cara mainnya beda. Yang satu ngebuang, yang satu ngambil. Nah, sama teman-teman. Kita juga perlu tahu kita lagi ada bermain di dalam liga yang berbeda dengan dunia, ya. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Ini udah isinya doa-doa Yesus nih. Yohanes 17 ayat 9. Dia berkata begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat ke-15 sampai 16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid, termasuk kita di dalamnya. Yesus berdoa bukan supaya Bapa mengambil kita untuk mengisi kerajaan sorga. Tetapi Yesus berdoa begini, tetapi supaya engkau melindungi mereka, saya dan teman-teman semua, daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus mengajak kita melihat dari pola permainan yang berbeda. Kalau kita biasa main Uno, berarti kita udah ngabisin kartu. Di switch permainannya. Guys, kita udah gak bisa pakai cara main Uno, kita mau main pakai cara monopoli nih. Kita kumpulin sebanyak-banyaknya. 2 permainan yang berbeda, ya. Jadi, teman-teman, kita perlu lihat gini. Dalam kehidupan kita perlu tahu bahwa kita hidup untuk siapa. Itu udah berkali-kali gue tekankan, ya. Gue sering bolak-balik ke sini, gue sering bilang, apa sih yang kita hidup untuk apa sih? Betul gak sih? Ya, kita hidup untuk apa dan untuk siapa? Ya. Dan Yesus bilang bahwa begini, Yesus berdoa kepada Bapa bukan untuk mengubah dunia, enggak. Yang Yesus lakukan saat dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa untuk kita yang hari ini ada di tengah-tengah dunia. Berarti Yesus punya misi khusus loh dalam kehidupan kita. Bukannya Yesus jahat. Kalau Yesus jahat, Yesus gak berdoa buat kita. Yesus tahu bahwa dunia ini jahat. Makanya Yesus tadi bilang, aku berdoa kepada engkau supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dia tahu. Kenapa Yesus sengaja taruh kita di sini?
Karena Yesus pun melakukan. Teman-teman tahu nggak misi utama Yesus turun ke dunia apa? At the cross. Misi utama Yesus di situ. Makanya waktu Yesus di kayu salib, sebelum mati dia bilang apa? Udah selesai. Teman-teman tahu nggak kalau kita sebagai murid Kristus, kita punya satu permainan, satu tujuan kemenangan kita sama seperti Kristus. At the cross. Duka cita. Salib. Apa yang menjadi salib kita hari ini? Ego kita kah? Apa yang menjadi salib kita hari ini? Sulit mengasihi kah? Apa yang menjadi salib kita hari ini? Mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita. Mengasihi itu enggak bisa tanpa memberi. Betul? Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dalam permainan orang percaya, permainannya adalah mengasihi. Berarti semakin banyak kita memberi, kita akan semakin banyak dapat poin sebenarnya. Tapi bukan berarti kita memberi supaya kita coupling di sorganya lebih gede. Nggak ngepek. Lu di sorga udah nggak butuh coupling lagi. Mau coupling sempit kayak mau coupling gede kayak udah nggak butuh. Yang penting lu bersama-sama dengan Bapa. Itu sukacita terbesar. Kalau lu masih mikir, gue memberi supaya nanti coupling gue di sorga gede, lu masih berpikir dengan cara dunia. Kalau gitu orang kaya akan punya coupling lebih besar di sana. Karena apa? Karena ya dia memberikan pasti lebih banyak daripada yang duitnya sedikit. Enggak, teman-teman. Ya. Nah, Yesus memberikan cara bermain yang berbeda dengan dunia ini. Makanya kalau teman-teman ingat dalam Matius 5, khotbah di atas bukit, kalau gua nggak salah itu ada 9 kondisi di mana dunia melihat itu sebagai sebuah kebodohan dan kemalangan. Tetapi Yesus bilang apa? Bersukacitalah, berbahagialah. Karena apa? Cara mainnya beda. Sama kayak lu biasa main Uno ngabisin kartu, ini lu lagi main Monopoli terus mujur banget, terus teman-teman lu dapat kartunya banyak dan teman-teman lu bilang berbahagialah, padahal lu merasa lu malang karena kartunya banyak. Ini cara main game yang berbeda. Ini di game yang berbeda, guys. Nah, teman-teman, untuk mengerti hal itu, gitu ya. Untuk mengerti hal itu, kita perlu menyadari bahwa kita itu bukan dari dunia. Makanya Yesus juga bilang, waktu kita udah masuk ke dalam sebuah liga percaya sama Yesus, ya. Kita percaya ya sama Yesus, kita menerima kematiannya Yesus, kita mengerti bahwa Yesus mati, ya. Melambangkan gini loh, untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang kita ngikut dunia, ya. Ya, cara ngikut dunia, cara hidup dunia. Dan Yesus juga bangkit, ya. Supaya apa sih, guys? Supaya kita juga punya tujuan hidup yang baru. Karena sia-sialah kepercayaan kita kalau Yesus tidak dibangkitkan. Hari ini Yesus sudah bangkit. Selain Yesus menebus kita keluar dari cara hidup kita yang lama, Yesus juga memberikan kita tujuan yang baru. Bahwa begini, guys, lu lihat gue. Guys, lu lihat gue. Gue udah mati dan gue bangkit. Lu belum mati. Tapi when lu mati, lu akan bangkit. Dan saat lu bangkit, lu punya hidup yang baru dan hidup lu untuk Kristus. Hidup lu cuma untuk Bapa. Jadi jujur ya, waktu gue duduk di sana, gue tadi Tuhan ingetin gue sama satu kisah yang gue nggak catat dalam catatan gue. Tuhan ingetin gue sama satu kisah, teman-teman. Teman-teman ingat nggak kisahnya Lazarus? Ingat? Lazarus sakit, dikasih tahu Tuhan, orang yang engkau kasihi itu sakit. Terus udah gitu Yesus bilang, dah ntar aku ke sana. Sampai akhirnya mati. Dan waktu Lazarus mati, Yesus datang. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus panggil keluar. Betul gak? Sama dengan kita. Kalau kita udah mati bagi hidup kita udah mati bagi ego kita, keinginan daging, hawa nafsu kita, dan kita mau mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita gak lagi ngejar ambisi kita lagi. Berarti kamu lagi dipanggil keluar. Hey, Tuhan panggil nama kamu satu-satu.
Yuk, kamu udah punya misi khusus. Kamu udah punya tujuan khusus dalam kehidupan kamu. Yuk, keluar. Dan kamu gak bisa hidup dengan cara yang sama lagi. Game plan kamu harus berubah. Cara main kamu harus berubah. Ya. Nah, masalahnya cara main kekristenan kita itu melewati fase-fase yang kritis. Karena apa? Karena Tuhan berdoa bagi kita, bukan bagi dunia ini. Which is berarti gini, Tuhan berdoa untuk karakter kamu, bukan untuk mengubah situasi yang ada di sekitar kamu menjadi lebih mudah. Tuhan berdoa untuk kamu supaya kamu bisa overcome. So, itu bukan hal yang mudah buat kita. Dalam kita menghadapi tantangan kita sebagai orang percaya, itu bukan hal yang mudah. Banyak hal-hal yang menurut gue kayak, ini gak masuk akal, ini gak masuk hitungan, tapi Tuhan suruh jalan. Nanti gue akan cerita. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan kita sebagai orang percaya yang melewati banyak duka cita dari kacamata dunia. Duka cita dari kacamata dunia. Kalau kita juga masih merasa miserable, kita juga masih merasa dunia, kita masih merasa sedih, kita juga perlu sadar berarti hati kita masih melekat loh pada dunia. Apakah itu salah? Kita nggak usah lihat benar atau salahnya. Kita lihat berarti kita perlu diperbaiki. Kalau kita masih bertahan untuk mempertahankan ego kita, kita masih sakit waktu ego kita diusik. Nggak usah menyalahkan diri sendiri. Kita perlu sadar, oh berarti aku masih melekat pada ini. Berarti aku masih mau mengejar ini. Berarti aku masih mau mencari ini. Di luar dari pencarian kepada Bapa. Di luar dari mencari hati Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan? Yang pertama, milikilah fondasi yang kuat. Karena apa? Di tengah guncangan, di tengah duka cita, kita akan chaos. Ya. Karena gua adalah gue waktu itu bergerak di bagian people development. Gue mengerti siapa yang butuh coaching. Mereka yang salah satunya adalah mereka yang mengalami transisi dalam kehidupan mereka. Misalnya dipromot dari supervisor ke manager. Dia punya tanggung jawab yang baru. Nah, itu biasa chaos tuh. Karena pola kerjanya dirubah. Sama teman-teman, pola kehidupan kita juga dirubah. Dari pengejaran kepada dunia, kita yang didoktrin bahwa di dunia ini bilang gini, oh keberhasilan itu seperti ini. Kamu akan sukses kalau ini. Kamu akan dihargai orang kalau ini. Ya, cara mainnya dirubah. Game plan-nya dirubah. Nah, dia butuh coach tuh di situ. Untuk apa? Untuk berpegang, untuk dikelirin lagi. Oh, oke, tujuannya apa? Karena apa? Limbung. Sama, kalau kita mengganti haluan kita, akan terjadi guncangan. Nah, makanya saat guncangan terjadi, supaya kita nggak salah Allah, milikilah fondasi yang kuat. Di dalam Matius 7, Yesus bilang begini, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia seperti mendirikan bangunan di atas batu karang. Ya, jadi kalau ada banjir, angin, hujan datang, bangunan itu tidak roboh. Kenapa kita perlu tahu jangkar atau fondasi yang kuat? Supaya begini teman-teman, saat badai datang, saat badai kehidupan datang, saat ketidaknyamanan datang, kita boleh tahu apakah ini kehendak Tuhan atau enggak. Kita tahu kita berdiri dalam kehendak Tuhan atau enggak. Kalau kita tahu kita berdiri dalam kehendak Tuhan, mau ada badai datang, mau ada duka cita apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan tetap baik dan gue berada dalam track yang benar. Sering nggak teman-teman ada di dalam kesulitan terus teman-teman bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Sering nggak? Ada nggak momen di mana waktu teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman merasa gini, duh, ini gue salah nggak ya? Apa Tuhan nggak mau gue begini ya? Apa Tuhan gue mau gitu ya? Apakah pertanyaan itu teman-teman? Pertanyaan gue gini loh. Apakah setiap ketidaknyamanan yang datang dalam kehidupan kita bilang itu bukan dari Tuhan? Enggak juga. Kadang-kadang duka cita itu datang untuk mengikis ego kita. Kadang-kadang duka cita itu datang untuk membentuk kita. Makanya kita perlu punya jangkar dan fondasi yang kuat. Gue mau cerita sedikit teman-teman. Tahun lalu Tuhan panggil gue keluar dari kerjaan gue. Yang fix, yang sebenarnya menurut gue sudah enak. Gue udah enak banget. Ya, kerjaan yang gue idam-idamkan, job desk gue gak berubah bro. Jadi gaji dinaikin, posisi dinaikin, job desk gue gak berubah. Ternyata waktu gue di bawah, gue ngerjain posisi itu ternyata, gitu ya. Jadi waktu gue naik, gue udah aman-aman aja, gue udah enak-enak aja. Tapi Tuhan panggil gue keluar dari tempat itu.
Jujur, kalau gua nggak punya fondasi yang kokoh, jujur gua galau. Tapi waktu teman gua nanya gini, kenapa lu harus keluar? Gua bilang gini, Tuhan panggil gua keluar. Jadi setelah perdebatan panjang, gua tanya, wih kok ini mau inflasi ini, ini mau krisis nih 2023 nih, bahaya nih 2024 pilpres segala macam. Jadi overthinking kan? Guys, gue kepala keluarga loh. Wajar nggak sih gue berpikir untuk hal itu? Dan teman gue bilang, oh ya udah oke, dia cari solusi. At the end pertanyaannya gini, terus kenapa Stan lu di tengah kenyamanan ini lu mesti keluar? Jawaban gue cuma satu, Tuhan panggil gue keluar. Teman gue bilang, kalau Tuhan panggil lu keluar, udah keluar aja, nggak usah banyak tanya. Dan tahun ini teman-teman, gue juga deg-degan karena istri gue mendapat panggilan yang sama. Deg-degan gue, sumpah. Tapi lu tau nggak deg-degan naik roller coaster? Tahu? Lu tahu lu akan digonjang-ganjing, pontang-panting, tapi lu tahu lu nggak mati. Dan lu turun sukacita kan? Ada nggak yang turun roller coaster nangis, terus dia gitu, nggak, gue nggak mau main lagi, udah anterin gue pulang. Nggak ada, gue nggak pernah melihat hal itu. Nyesel gue ikut lo orang kesini, nggak ada kan? At the end setelah teriak-teriak begitu sampai suara lu habis, sampai ada yang muntah. Tapi yang rese kalau dia muntah pas lagi putaran itu ya, itu rese banget asli. Untung gue nggak pernah kejadian yang kayak gitu. Makanya kalau duduk roller coaster di depan, jangan di belakang. Ya. Tapi teman-teman, kalau lu punya dasar yang benar, gue tanya sama istri gue, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan lu? Tuhan mau gue belajar, Tuhan mau gue grow. Kenapa harus keluar? Jelas Tuhan mau gue grow, Tuhan mau gue belajar sesuatu, but gue nggak tahu itu apa. Waktu gue dapat panggilan tahun lalu tentang Abraham, gue udah tahu, oh ini Sarah juga nih, dia ngikut gue kemana-mana. Nggak jelas tujuannya kemana, ke tempat yang Tuhan tuju aja. Udah ya gue bilang, oke, nggak apa-apa, jalan aja. Gue tahu nggak gampang, tapi gue tahu Tuhan beserta. Ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah miliki jangkar dan fondasi yang kuat. Kita tahu kenapa kita melakukan itu dan kenapa kita menghadapi itu. Kita tahu, oh gua sama Gladys lagi diproses. Kita tahu. Yang kedua adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Yohanes 15 berbicara tentang pokok anggur yang benar. Kita ngomong ini di Yohanes ya, Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Ya, Yesus bilang begini, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lihat ayat yang kedua, saya ulang sekali lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Wajar nggak? Wajar ya. Dan setiap ranting yang berbuah berarti teman-teman, kalau kita merasa hidup kita udah di dalam Tuhan, apakah hidup kita tanpa proses terus kita nanjak terus? Karena kita melewati proses apa? Pembersihan. Sampai kapan pembersihan itu? Terus-terusan kan, supaya dia berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi, berulang. Ini ngomong juga, sampai kita kapan sih? Sampai kita dinyatakan selesai, kita finishing well. Waktu tadi gue duduk, salah satu pertanyaan yang Tuhan ajukan ke gue gini, hey, kira-kira lu finishing well gak ya? Gue nangis loh, asli. Dalam pertandingan, dalam game ini, kita berakhir pada sebuah kemenangan, betul gak? Waktu gue duduk Tuhan nanya, dengan santai. Gue jarang guys dengar suara Tuhan beneran. Gue bukan orang yang sok holy. Tiap pagi gue gak akan keluar rumah kalau Tuhan gak ngomong. Tadi gue tahu itu suara Tuhan. Entahlah ya suara hati atau gimana, tapi gue tahu itu Tuhan tanya, Ten, kira-kira lu finishing well gak ya? Gue mau nanya sama kalian, kira-kira kalian bisa menutup hidup kalian dengan kemenangan gak bersama dengan Tuhan? Sama seperti Yesus yang berhasil ngikutin kehendak Bapa, yang meskipun dia gak mau, Tuhan gue gak mau, tapi ya udah deh kalau lo suruh gue jalan sampai disalib, sampai mati di kayu salib dan berakhir pada kebangkitan. Sama dengan kita, mau gak kita mengorbankan hidup kita, mengorbankan ego kita,
untuk boleh mati, untuk boleh disangkal hidup kita, ego kita, daging kita, untuk kita boleh hidup untuk Bapa, dan kita mempunyai kebangkitan yang baru. Kita punya hidup yang baru, bukan lagi hidup untuk diri kita, melainkan hidup untuk Kristus. Ya. Nah, yang kedua, kita ngomong soal bangunan hubungan dengan Tuhan, teman-teman. Jadi, satu, kita udah tahu bahwa kita lakukan untuk siapa. Kita juga perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak menempel pada Sang Sumber, kita juga tidak bisa berbuah. Ya, gue pernah ada di dalam satu fase kehidupan, gue merasa gue mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah value. Setuju ya sampai sini ya? Setuju. Karena lo sudah mengerti, lo tinggal jalanin aja dong. Betul nggak? Nggak doa, karena gue udah tahu. Oke, gue berjalan hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan nih, ya. Nggak doa, nggak apa. Guys, kering guys. Karena biar bagaimanapun kita butuh hubungan dengan Tuhan. Kita butuh satu momen duduk dengan Tuhan, kita butuh ngobrol sama Tuhan. Sometimes kita perlu meminta kepada Tuhan. Gue pernah ada di satu momen, gue tidak pernah minta sama Tuhan. Gue cuma bisa mengucap syukur. Tuhan izinkan satu momen dalam kehidupan gue untuk gue boleh agak depres. Maksudnya depres bukan berarti gue depresi banget, cuman gue mulai khawatir, gue mulai wajar ya, manusiawi ya. Di momen itu Tuhan ingetin gue gini, Ten, kayaknya lu gak pernah minta apa-apa. Kali ini lu boleh minta. Minta deh. Gue mau lu datang dan minta. Lu tau gak? Gue ngerasa gini, ih gila, gue anak yang baik sama Bapak. Gue datang kepada Bapak, gue gak pernah minta. Gue cuma mengucap syukur, God, thank you. Tapi teman-teman tahu gak? Bahwa ada rasa juga lo dari seorang Bapak pengen berperan. Dan Tuhan melakukan, Ten, ayo Ten, minta. Mau minta apa? Gue melewati fase itu dan gue bersyukur banget. Gue bilang, gila, gue punya Bapak yang benar-benar baik, luar biasa. Baik banget. Kelihatannya gue berkekurangan. Iya, secara hitungan. Tetapi gue punya Bapak yang luar biasa. Waktu gue butuh, dia sediakan. Dia bilang, ayo minta. Sometimes dia butuh lu datang untuk cerita apa yang lu butuhkan. Tapi bukan setiap kali lu datang Tuhan minta A cabut, Tuhan minta B cabut. Enak juga coy kalau tiap kali lu punya anak datang minta terus cabut, keluyuran udah habis datang lagi gitu ya. Gue bilang gue anak yang baik nih, gue gak pernah minta sama Tuhan karena gue tahu Tuhan cukupkan. Sometimes Tuhan bilang, Kam, minta apa yang lu butuh, maka Tuhan akan kasih. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan ini? Teman-teman perlu tenang dan berdoa. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca sama-sama. Kenapa semuanya berpusat pada firman Tuhan sih? Ya karena kamu mau cara main firman Tuhan, bukan cara main dunia lagi. Kalau mungkin kamu ikut cara main dunia, cari tujuan hidup dari dunia, ya kita gak butuh firman Tuhan. Kita cari aja di luar sana, motivator, trainer, coach, anything else. Tapi waktu kamu bilang kita mau beralih nih, yuk kita balik sama firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Nih, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran-pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7 dulu. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa sih kita gak tenang? Karena kita masih berpikir tujuannya kita. Tujuan kita takut gak nyampe, tujuan kita takut miss, segala macam. Gimana caranya supaya kita bisa tenang? Yuk, kita mesti sadar, kita mesti relain. Lepasin semua tujuan kita, lepasin semua target kita. Kita datang sama Tuhan, kita tanya, Tuhan maunya apa? Lepaskan kepentingan kita dalam kehidupan ini, tanya Tuhan, kira-kira Tuhan maunya apa? Sometimes kita gak gampang untuk melewati itu. Kita tidak mudah untuk bisa ngomong hal itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan kasih kita banyak hal yang susah untuk kita tembus dan kita nyerah. Tuhan udah terserah Tuhan deh, suka-suka Tuhan.
Tapi gue tidak berharap teman-teman melewati fase itu dulu baru teman-teman bilang suka-suka Tuhan. Kalau bisa dari sekarang, kenapa enggak? Betul? Ya, sometimes kita ngerasa udah mentok baru kita tanya, Tuhan maunya apa? Dan di situ kita baru bisa tenang. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau bisa dari sekarang, kenapa enggak? Ya, kenapa sih kita nggak tenang? Kita ragu, kita takut, tujuan kita nggak capai. Nah, kenapa kita perlu tenang? Karena dalam ketenangan kita bisa objektif, teman-teman. Ya, kita bisa berpikir lebih tenang, kita bisa, kepala kita tuh nggak berisik, hati kita tuh nggak berisik. Makanya kalau kamu dengar suara Tuhan, kalau Roh Kudus berbicara, kamu lebih bisa peka. Karena apa? Nggak berisik. Karena kamu tenang. Ya saya kan juga bilang ya, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tetapi secara manusia dilanjutin lagi tuh sama Yesaya. Tetapi kamu enggan. Karena apa? Terlalu berisik. Di kepala kita apa yang kita mau belum capai, kita maunya begini. Tuhan maunya apa? Tapi dalam hati kita udah siapin plan. Aku maunya begini Tuhan. Boleh nggak itu dilepasin dulu? Benar-benar tanya Tuhan, kira-kira Tuhan maunya apa? Ya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengerti hal ini, teman-teman punya fondasi yang kuat, ya. Teman-teman boleh punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Teman-teman tenang dan teman-teman berdoa. Apa yang teman-teman miliki? Apa yang akan teman-teman hadapi? Satu, teman-teman akan berjalan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Lu gak akan tahu mau lewat mana, tapi lu tahu lu jalan sama siapa. Gue diingetin sama cerita ini. Teman-teman tahu Daud gak? Tahu Daud ya? Daud itu melewati fase hidup juga sama, melewati duka cita untuk mendapatkan kemenangan. Betul? Betul ya? Daud tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Untuk menjadi raja, dia terlalu cute. Terlalu apa? Cute. Ya, untuk menjadi seorang raja, memimpin bangsa yang besar, bandel, dia terlalu cute. Bangsa itu butuh sebenarnya yang seperti apa? Seperti Saul. Tingginya di atas rata-rata, gagah. Tapi yang Tuhan pakai siapa? Daud. Firman Tuhan selalu memberikan kita contoh yang berbeda dari dunia. Makanya kalau kita ikut cara main dunia pakai prinsip kerajaan Allah, gagal lah kita. Ibarat kata lu main monopoli dengan sukarela, lu bagi-bagi tuh properti, ya kalah. At the end lu gak pegang kartu apa-apa dan lu merasa menang. Lu lagi bermain di liga yang berbeda. Ya. Nah, Daud, apa yang Daud alami? Penyertaan Tuhan, teman-teman. Ya, waktu Daud diurapi jadi raja, dia tidak menuntut ya, dia tetap berjalan melakukan yang terbaik, tapi lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya Daud ya. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat cuman dengan bermodalkan batu. Nah, kalau kita ngerasa kita bukan siapa-siapa, kita nothing lah, kita mulai dari sesuatu yang kecil. Ya. Daud juga sama kok, teman-teman. Dia juga mulai dari sesuatu yang kecil. Tapi lihat deh, kalau dia disertai dengan Tuhan. Teman-teman lihat. Goliat ya, batu sama pedang ya. Batu sama pedang. Batunya batu kecil, teman-teman. Batu kecil karena bisa nyelip. Kalau batu kali ya lu takut lah. Daud bisa ngangkat batu kali diumban gitu kan. Bayangin batu kali diumban. Batunya kecil. Lu kebayang enggak kalau misalnya di sini ada ketok-ketok gitu ya. Tutup ibadah gitu kan. Cuaks gitu kan. Tutup ibadah. Terus dia bawanya batu kecil. Takut gak lu? Hah? Enggak kan? Kita dari penuh firman Tuhan bisa lupa, bisa kita hantem juga. Ya. Nah, tapi kalau dia bawa pedang, takut gak kita? Takut. Daud terbalik coy. Daud dikasih pedang, dikasih baju zirah, dia tinggalin karena kegedean. Dia bawa batu aja. Tapi karena dia tahu dia jalan sama siapa dan dia melakukan untuk apa. Teman-teman lihat. Jadi bukan tentang siapanya, tetapi sama siapanya. Bukan tentang teman-teman, tetapi teman-teman sama siapa. Kalau teman-teman bisa mengerti hal ini, teman-teman tahu fondasi yang kuat, teman-teman bangun hubungan sama Tuhan, teman-teman tenang dan berdoa, Roh Kudus memberikan pimpinan sama teman-teman, teman-teman akan punya penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk teman-teman menghadapi setiap Goliat-Goliat dalam kehidupan teman-teman, dan teman-teman akan keluar jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Waktu Daud memenangkan pertandingan itu, seharusnya yang kita lihat bukan Daudnya, tetapi penyertaan Tuhan. Karena batu itu gak butuh keterampilan. Batu sekedar batu banyak. Tapi untuk pedang kan butuh latihan ya. Betul gak? Batu guys, bisa ngalahin Goliat. Ya. Contohnya lagi gini teman-teman.
ada satu biji yang ditaruh di dalam mesin pelempar bola. Kalau gua nggak salah bola tenis, ya. Biji tersebut itu bisa ngancurin kaca, teman-teman. Yang tebalnya beberapa mili. Bukan permasalahan bijinya loh, tapi siapa yang ngelempar, betul nggak? Bukan permasalahan bijinya, tapi siapa yang ngelempar. Sama dengan kita. Kita jalan sama siapa? Kalau kita jalan sama Kristus, percaya teman-teman, kita akan melewati kebangkitan yang baru. Kita akan hidup untuk Kristus dan kamu akan ngelihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kamu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Karena kita bukan siapa-siapa. Biji tanpa pelempar bola itu juga sekedar biji, nggak bisa ngancurin kaca. Sama dengan Daud tanpa Tuhan dia anak kecil biasa yang jaga kambing domba, ya. Tapi Daud dengan Tuhan itu beda, teman-teman. Yang kedua apa yang kita akan alami? Percepatan, teman-teman. Daud dari anak kecil karirnya begitu cepat melesat sampai akhirnya Daud viral, ya. Pas Daud pulang ke kota pada nyanyi-nyanyi, mak-mak nyanyi-nyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, ya. Kalau zaman sekarang itu udah FYP, TikTok udah pasti masuk di situ, ya. Tetapi teman-teman lihat percepatan yang Daud alami saat Daud menyerahkan kehidupannya di tangan Tuhan. Dia nggak punya agenda dalam kehidupannya, dia cuman lakukan yang terbaik setiap hari seperti untuk Tuhan, ya. Kenapa Daud bisa begitu? Daud taat, teman-teman. Daud setia sama hal-hal kecil. Sama dengan kita hari ini, teman-teman. Kita akan melewati banyak kesulitan dalam kehidupan kita selama kita menjadi orang percaya sampai kita finishing well. Itu sudah pasti, itu sudah terpola. Jadi jangan pernah ngomel, jangan pernah ngedumel. Teman-teman siap-siap aja. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan beserta teman-teman. Teman-teman akan ngerasain excitednya berjalan bersama Tuhan. Teman-teman akan tahu, wah udah mau turunan nih roller coaster nih, wah kepala gue udah mau dibalik. Tapi lu tahu lu gak akan kenapa-napa, ya. Mungkin teman-teman akan dipandang bodoh oleh dunia. Mungkin teman-teman, banyak orang-orang dunia akan mempertanyakan keputusan teman-teman. Tapi satu hal, kalau teman-teman udah tahu pasti itu dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman, jalanin aja. Percaya aja. Mungkin mati dulu, tapi percaya deh, setelah kematian itu Tuhan akan panggil teman-teman untuk satu tujuan yang mulia dan luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Ya, boleh pemusik boleh naik ke atas. Ya. Final statement dari gua adalah gini, teman-teman. Ya, game yang kita mainkan setelah kita hidup untuk Kristus itu berbeda dari dunia. Jadi jangan samakan kehidupan kita dengan kehidupan orang dunia. Ya. Fokus pada kebenaran, ya. Bagaimana kita melakukannya, ya kita perlu tahu fondasi kita, dasar tujuan kita, motivasi kita. Kita perlu bangun hubungan sama Tuhan setiap hari, every day. Gue pernah melewati itu dan gak enak rasanya tanpa bangun hubungan sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah action, bagaimana kita bisa tenang dan berdoa dan melangkah, teman-teman, ya. Dan yang terjadi efeknya luar biasa, teman-teman. Teman-teman akan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Teman-teman akan melewati hal-hal yang luar biasa, ya. Tetapi teman-teman ingat, saat teman-teman berjalan dalam penyertaan Tuhan, menghadapi hal-hal yang luar biasa, percepatan, ingat, yang diceritakan jangan itunya. Karena itu hanyalah akibat dari proses ikut Tuhan yang benar. Proses mati bagi daging kita, menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan, dan biar Tuhan bekerja untuk kehidupan kita. Biarlah kebangkitan Kristus hari ini boleh membawa sebuah tujuan yang baru dalam kehidupan kita, satu gol kemenangan yang baru, satu game yang baru dalam kehidupan kita. Selamat bermain, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang berjalan di depan kami, yang memberikan kami satu teladan yang baik, yang memberikan kami suatu perintah yang Engkau jalani di depan, dan kami mengerti apa yang harus kami mainkan dan apa yang harus kami menangkan. Tuhan, kami percaya pada hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami telinga dan hati yang peka terhadap suara Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengalihkan pandangan kami dari dunia kepada hati Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti hati Tuhan, dan biarlah kami boleh tenang dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami tanpa terdistraksi oleh apapun.
Biarlah kami boleh kuat berdiri. Biarlah kami boleh melakukan apa yang Engkau mau. Dan biarlah penyertaan Tuhan setiap langkah kehidupan kami boleh ada dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi terang, biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mati untuk kehidupan kami, untuk ego kami. Dan biarlah agenda Kristus boleh ada dalam kehidupan kami, berjalan di depan kami, dan kami mengikutinya dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk boleh finishing well. Mampukan kami boleh menyelesaikan pertandingan dengan baik bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya firman-Mu ini boleh hidup dalam kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami gak ada apa-apanya tanpa Engkau, karena itu ambil alih kehidupan kami. Bawa hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk NLC, kami berdoa untuk seluruh pengurus di tempat ini, untuk Komerik dan seluruh timnya. Kiranya pengurapan Tuhan boleh ada dalam kehidupannya. Tuhan pimpin setiap langkahnya, Tuhan berkati setiap kehidupannya. Kiranya hidupnya boleh menjadi teladan, menjadi inspirasi buat banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan dari tempat ini. Kami berdoa untuk gembala sidang dan seluruh pengurus juga, Tuhan boleh memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hikmat Tuhan boleh ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin.